Bab 741, Julian marah. Dilihat dari kemampuan Dimitri untuk masuk dan keluar dari gua salju Sekte Tianshan dengan tenang, telapak tangan Xuanling miliknya pasti telah diajarkan oleh luka. Tapi Sarah tidak bisa memahaminya. Dimitri dengan jelas mengetahui bahwa Xuanling Zenkung ini adalah seni bela diri yang jahat, jadi mengapa dia masih mengajarkannya padanya? Apa isi hati Dimitrian? Sarah tidak pernah meragukan Dimitri. Karena semua yang dilakukan Dimitri adalah mempertimbangkan Julian. Satu-satunya hal yang dia tidak mengerti adalah mengapa Dimitri ingin mengajarinya Xuanling Zenkung dan mengatakan kepadanya bahwa Xuanling Zenkung bukanlah seni bela diri yang jahat. Dia ingat Dimitri berkata bahwa seni bela diri tidak membedakan kejahatan, hanya hati manusia. Jika Anda memiliki hati yang buruk, Anda akan menjadi orang jahat meskipun Anda berlatih seni bela diri ortodoks. Pikiran ini terlintas di benak Sarah. Dia menarik napas dalam-dalam dan berhenti memikirkannya. Melihat Julian, dia bertanya, bagaimana reaksi tubuh Anda setelah Anda ditelapak tangan? Julian berpikir sejenak dan berkata, saya tidak bereaksi banyak. Hanya saja energi sejati ini sangat dingin, dan darah saya hampir membeku. Untungnya, energi sejati Tiangan yang telah saya kembangkan sangat dingin dan dingin. Musuh kemarahan, kalau tidak aku akan mendapat masalah besar kali ini. Seharusnya begitu. Sarah juga pernah terkena telapak tangan Xuanling luka sebelumnya. Dia tahu bagaimana perilaku tubuhnya setelah terkena telapak tangan Xuanling. Jika darahnya bukan darah kura-kura, dia pasti sudah dikutuk. Meski begitu, dia berada dalam situasi yang sangat memalukan. Jika dia tidak pergi ke lembah Yao Raja dan memperoleh metode berlatih Qigong jahat bumi, dia tidak akan mampu memurnikan energi dingin sebenarnya dari telapak tangan Xuanling dan mengubahnya menjadi energi miliknya sendiri. Energi sejati. Ini aneh. Julian menjadi bingung dan berkata, Sekte Tianshan Keilin berkata bahwa Cilian putus dengan cakra karena kungfu sejati Xuanling. Secara logika, Cilian tidak mendapatkan buku rahasia kungfu sejati Xuanling, tapi bagaimana dia bisa berlatih telapak tangan Xuanling? Apakah itu Dimitri? Evelyn di samping mau tidak mau menyela, berkata, dari apa yang saya pahami, di seluruh dunia, hanya Dimitri dan Sarah yang telah mempraktikkan keterampilan sejati Xuanling. Jelas bukan Sarah yang mengajarkannya. Itu untuk Cilian, itu adalah Dimitri. Mungkin tidak. Sarah menggelengkan kepalanya tepat waktu dan menjawab, buku rahasianya ada di Sekte Tianshan. Keterampilan sebenarnya dari kakek Xuanling pasti telah dipelajari di Sekte Tianshan. Karena kakek dapat mempelajarinya, maka orang luar juga harus dapat mempelajarinya. Mungkin nenek moyang Sekte Tianshan, Luka akan melakukannya. Itu tidak mungkin. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu seperti apa Tuan Luka. Dia adalah orang yang jujur. Dia tidak akan pernah berlatih seni bela diri yang kejam seperti Xuanling Zengong. Suamiku, aku kenal orang, wajah tapi tidak hati. Saya percaya padanya. Mendengar ini, Sarah tidak banyak bicara. Karena Julian percaya pada Luka, tidak peduli apa yang dia katakan, itu tidak ada gunanya. Jika Anda terus berbicara, identitas Anda akan terungkap. Dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, apa selanjutnya? Julian melirik Camilla dan berkata, sekarang Camilla telah ditemukan, yang harus kita lakukan adalah menemukan ayah tirinya secepat mungkin. Pada saat yang sama, saya harus mulai membereskan urusan di Kyoto. Kyoto sangat kacau. Kini semangat militer lain muncul. Julian tidak ingin situasi kacau ini terus berlanjut. Dia harus membersihkannya. Evelyn bertanya, dengan siapa kita harus memulai? Tentu saja itu Dani. Mendengar ini, Evelyn mengerutkan kening dan berkata, Dani dibawa pergi oleh Roger, panglima tertinggi roh militer. Jika Anda ingin menyentuh Dani, Anda harus menghadapi roh militer secara langsung. Saya khawatir dia tidak akan berhasil. Ekspresi Julian menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, tentara api merah memiliki kekuatan untuk menegakkan hukum secara nasional. Saya bertindak sesuai dengan hukum. Jika semangat militernya berani menghentikannya, saya akan menangkapnya bersama orang-orang berjiwa militer. Evelyn tidak berkata apa-apa lagi. Karena dia tahu pasti ada permulaan. Tidak masalah dengan siapa Anda mengambil tindakan. Hati-hati. Dia hanya mengingatkannya. Julian mengangguk, ekspresinya melembut, dia memandang Camilla dan bertanya, Camilla, apakah kamu benar-benar tidak tahu keberadaan ayahmu, Gusman? Camilla menggelengkan kepalanya. Julian terus bertanya, apakah dia tidak meninggalkan informasi atau petunjuk apapun? Tidak terlalu. Camilla berkata, Saudara Fisher, ayah saya menghilang setelah sesuatu terjadi di perusahaannya. Saya tidak pernah melihatnya lagi. Bahkan ibu saya tidak mengetahuinya. Jika saya mengetahuinya, ibu saya tidak akan meninggal secara tragis. Bella sungkawa. Julian berkata dengan lembut. Tidak apa-apa. Camilla memasang senyum paksa di wajahnya. Dia telah mengalami banyak hal selama ini dan telah melupakannya. Hidup sekarang sudah menjadi berkah di tengah kemalangan. Sarah melihat ada sesuatu yang tidak beres di atmosfer, dan langsung bertanya, suamiku, kapan kamu akan mengambil tindakan? Julian berpikir sejenak dan berkata, untuk menjaga malam tetap panjang dan melamun, saya akan pergi secepat mungkin.
Saya akan pergi ke area militer untuk melihat situasinya terlebih dahulu. Saya akan memperbaiki api merah tentara dulu, singkirkan semua orang bermasalah di tentara, dan ubah tentara api merah menjadi pasukan monolitik. Sarah mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Camilla, kamu akan tinggal di sini sementara. Di sini benar-benar aman dan tidak ada yang akan melakukan apapun padamu. Baiklah, terima kasih, Saudara Fisher. Aku akan sibuk dulu. Julian menyuruh Sarah untuk menjaga Camilla, lalu mengenakan seragam tempurnya dan bergegas menuju wilayah militer Tentara Api Merah. Distrik Militer Api Merah. Begitu Julian datang ke kantor, dia baru saja duduk dan sebelum pantatnya terasa hangat, Kevin masuk. Komandan Langit, kamu akhirnya kembali. Ada apa? Julian melirik Kevin. Kevin berkata dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, wilayah militer sedang dalam kekacauan sekarang. Meskipun pangkat militerku saat ini ada di Samsung, aku bahkan tidak bisa memimpin satu orang pun di Tentara Api Merah, dan mereka tidak mendengarkan aku, dan... Kevin ragu-ragu. Jangan sok, katakan saja padaku apa yang ingin kamu katakan. Saya baru tahu setelah saya kembali dari Great Eagle bahwa setelah kami pergi ke Great Eagle, seorang wakil komandan diterjunkan di Tentara Api Merah. Sekarang Tentara Api Merah mendengarkan wakil komandan ini. Oh, benarkah ada hal seperti itu? Julian langsung tertawa gembira. Dia adalah Panglima Tentara Api Merah. Sekarang wakil Panglima sudah diterjunkan, tapi dia tidak menyadarinya. Ini menarik. Siapa nama wakil komandan dan dari mana asalnya? Kevin berkata, orang ini bernama Martius. Dia pernah bertugas di komisi militer dan memiliki level yang sangat tinggi. Yah, aku mengerti, biarkan dia datang menemuiku. Ya, aku akan segera pergi. Kevin meninggalkan kantor. Julian duduk di kursi kantor, mengeluarkan ponselnya, dan memainkan Plants vs. Zombies. Sekitar 10 menit kemudian, pintu kantor dibuka dan seorang pria berusia 50-an masuk. Pria itu mengenakan kemeja api merah milik wakil panglima dan membawa 3 bintang di pundaknya. Komandan Langit, apakah kamu mencariku? Ketika Julian mendengar suara itu, dia meletakkan ponselnya dan melihat ke atas. Orang di depan saya berusia 50-an, dengan kulit agak gelap, potongan rambut pendek, dan terlihat sangat energi. Retakan. Julian menepukkan tangannya ke atas meja. Gelas air di atas meja langsung pecah, dan teh tumpah ke seluruh meja. Ketika Julian marah, Martius terkejut. Dia tertegun selama beberapa detik dan bertanya, Komandan Langit, ada apa? Apa yang terjadi? Apakah ada etiketnya? Julian berdiri dan berkata dengan marah, ini adalah kantor Komandan Langit. Anda bahkan tidak perlu mengetuk saat masuk. Anda adalah bawahan saya. Apa yang harus Anda lakukan saat melihat saya? Ketika Anda pergi ke Akademi Militer, bukankah instruktur mengajarimu? Apakah kamu berdiri? Martius benar-benar bingung. Bab 742, Faksi Tianshan memihak. Martius tertegun selama beberapa detik sebelum dia bereaksi. Dia melirik Julian dan berkata dengan acuh tak acuh, Julian, apakah kamu bercanda? Mendengar ini, Julian tersenyum. Dia tersenyum cerah. Mulai sekarang, kamu bukan lagi wakil Panglima Tentara Api Merah. Oh. Kali ini giliran Martius yang tertawa. Julian, kamu belum memahami situasinya. Meskipun kamu adalah Panglima tertinggi, kamu telah diabaikan. Seluruh Tentara Api Merah, kamu dapat memerintahkan siapapun yang kamu bisa, dan kamu dapat memanggil siapapun. Di Kyoto, Anda tidak dapat lagi memiliki kekuatan penegakan hukum. Martius mengetahui situasi di Kyoto dengan sangat baik. Kyoto kini terbagi menjadi beberapa faksi. Namun, di antara faksi-faksi ini, tidak ada Julian. Julian, kamu terlalu merasa benar sendiri. Kamu mengira kamu adalah Raja Stuart dan Panglima Tentara Api Merah. Kamu tidak menganggap serius orang lain. Kamu bisa menyentuh siapapun yang kamu mau. Biar ku beritahukan padamu, di Kyoto, kamu tidak bisa menyentuh siapapun. Martius gila. Tinggalkan sepatah kata pun, berbalik dan pergi. Sikap arogannya membuat Julian merasa sangat tidak bahagia. Ekspresi Julian berangsur-angsur menjadi lebih gelap. Kevin. Teriak. Kevin di depan pintu masuk. Melihat wajah cemberut Julian, dia berkata tanpa daya, Bos, Anda tahu, ini hanya wakil komandan, dia sangat hebat. Jika itu orang lain, tidak apa-apa. Bersiaplah untuk bertindak. Julian tidak tahan lagi. Sangat melanggar hukum. Kota Kyoto bukanlah kota Kyoto milik seseorang, melainkan kota Kyoto milik masyarakat Daxia. Di kota Kyoto, pendapat siapapun tidak berarti apa-apa. Rakyat Daxia yang mengambil keputusan akhir. Kevin bertanya, bagaimana harus bertindak? Julian berkata dengan wajah cemberut, pertama-tama bersihkan Tentara Api Merah dan panggil Jenderal Richie ke arahku. Ya. Kevin segera berbalik dan pergi. Setelah beberapa menit, Kevin masuk bersama seseorang. Itu menghadap ke selatan. Julian tidak terlalu mengenal Richie, tetapi orang ini sangat jujur dan pernah memberikan informasi kepada Julian tentang beberapa orang di ketentaraan.
Julian selalu menyimpan informasi ini. Komandan Langit. Richie masuk, berdiri tegak, mengangkat tangan kanannya, dengan ujung jari mencapai alisnya, dan memberi hormat militer. Oke. Julian sedikit menyerah, menunjuk ke sofa di tempat istirahat dan berkata, duduk. Dia berjalan duluan dan duduk. Kevin, diikuti oleh Richie. Richie memandang Julian dan bertanya, Komandan Langit, ada apa memanggilku ke sini? Julian menyipitkan matanya dan berkata, pasti ada sesuatu yang terjadi, saya berencana untuk mengambil tindakan. Apa? Lakukan itu. Richie sedikit terkejut. Julian mengangguk dan berkata, informasi yang Anda berikan kepada saya terakhir kali juga berisi beberapa informasi tentang Martius. Sekarang Martius adalah wakil Panglima Tentara Api Merah. Mari kita operasikan dia dulu. Komandan Langit, pikirkan 2 kali. Richie berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, ini bukan lelucon. Situasi di Kyoto sangat tidak jelas sekarang. Beberapa faksi telah muncul, dan semua faksi ini terpelintir menjadi satu. Apa jika ini terjadi? Itu bergerak. Pak. Julian menamparkan tangannya di atas meja, mulai berkelahi dengan marah, dan berteriak, jika kamu bergerak, mari kita lihat siapa yang berani melakukan apapun padaku. Tapi, di sana dengan semangat militer. Richie tampak serius. Dia juga tahu tentang semangat militer. Ini bukan tentara biasa. Ini adalah pasukan yang terdiri dari para pejuang kuno. Julian sedang menegakkan hukum. Bagaimana jika semangat militer mengambil tindakan untuk menghentikannya? Komandan Langit, jika kamu mengambil tindakan sekarang, jiwa tentara pasti akan menghentikanmu. Orang-orang di jiwa tentara bukanlah orang biasa. Mereka adalah pejuang yang kuat. Setiap anggota jiwa tentara dapat mengalahkan banyak tentara api merah di tingkat Raja Prajurit. Bagaimana harus bertindak? Aku akan mencari tahu. Julian mengusap pelipisnya. Karena para pejuang kuno terlibat, maka dia hanya bisa meminjam kekuatan prajurit kuno. Di antara prajurit kuno yang dia kenal, satu-satunya yang memiliki hubungan baik dengannya adalah Sekte Tianshan. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kailin yang berada jauh di Sekte Tianshan. Ini adalah nomor telepon yang ditinggalkan Kailin saat dia pergi terakhir kali. Pada saat ini, Sekte Tianshan. Kembali gunung. Kailin bersama Cakra, berjalan berdampingan. Kailin berbicara tentang apa yang terjadi di Tianshan Pass di hutan belantara selatan dan Qilian. Setelah mendengar ini, Cakra tampak serius. Apakah Qilian sekuat itu? Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia berkata perlahan, sepertinya dia telah mengalami banyak petualangan dalam 10 tahun terakhir. Bahkan jika dia jenius, ini hanya untuk pelatihan seni bela diri. Jika kamu ingin meningkatkan keterampilanmu juga banyak, Anda masih perlu melakukannya selangkah demi selangkah. Jika Anda berlatih secara normal, Anda tidak akan bisa memasuki alam ke-8 dalam waktu kurang dari 100 tahun. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kailin berbisik, menilai dari apa yang dikatakan kakak laki-laki itu, pasti ada seseorang di belakangnya, tapi kita masih belum tahu siapa orang di belakang kakak laki-laki itu. Bagaimana menurutmu? Cakra berhenti dan menatap Kailin. Kailin berpikir sejenak dan berkata, saya tidak tahu tujuan dari tantangan kakak tertua kepada Julian, tapi karena tantangan telah diberikan dan pertarungan telah dilakukan, saya yakin kakak tertua pasti akan mencarinya Julian lagi. Saya berencana untuk pergi berkeliling dengan Julian di Kyoto. Saat ini, telepon Kailin berdering. Sekte Tianshan berada di luar pinggiran kota dan tidak memiliki sinyal. Adapun murid Sekte Tianshan, hampir tidak ada dari mereka yang menggunakan ponsel. Namun sejak konferensi Tianshan terakhir, Sekte Tianshan telah dibangun kembali. Cakra juga terhubung dengan dunia luar dan membangun menara sinyal di dekat Sekte Tianshan. Kailin mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah Julian. Dia melihat ke arah Cakra dan berkata, Julian yang menelepon. Cakra berkata, ambillah. Ya. Kailin menjawab telepon dan bertanya, Tuan Visser, ada apa? Apakah ada yang salah? Baiklah, Tuan Muda Max, begini. Saya menemukan sesuatu di sini, dan saya ingin meminta Sekte Tianshan untuk meminjam beberapa orang. Kailin menggunakan speakerphone, dan Cakra juga mendengar ini. Kailin melirik Cakra. Cakra membuat beberapa gerakan. Kailin segera mengerti dan bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Siapa yang harus saya pinjam? Pinjam beberapa prajurit dari Sekte Tianshan. Butuh berapa? Sekitar 1000 atau lebih. Bagaimana dengan budidaya? Apakah ada persyaratan untuk budidaya? 3 alam ke atas adalah yang terbaik. Tidak. Kailin segera berkata, kamu pikir semua orang seperti kamu, berlatih seni bela diri itu seperti minum air. Saya memiliki 1000 orang di Sekte Tianshan, tetapi mereka semua memiliki tingkat kekuatan yang sama. Jika levelnya terlalu tinggi, di sana tidak akan ada lagi. Julian berpikir sejenak dan berkata, 1000 di antaranya baik-baik saja. Segera bawakan mereka ke Kyoto untukku. Aku sangat membutuhkannya. Kailin dengan tenang menutup telepon. Lalu dia memandang Cakra dan bertanya, ayah, bagaimana menurutmu? Ekspresi Cakra juga menjadi serius.
Dia secara kasar bisa menebak apa yang ingin dilakukan Julian dengan meminjam seseorang. Sekte Tianshan selalu mendukung raja dan berkontribusi banyak pada pembangunan nasional. Namun sejak raja mengirim pasukan untuk membombardir Sekte Tianshan selama konferensi Tianshan terakhir, Sekte Tianshan telah memutuskan kontak dengan raja. Dia tahu bahwa situasi di Kyoto sedang kacau balau. Semua keluarga besar dan sekte memihak. Jika dia mengirim orang untuk mendukung Julian sekarang, akan terlihat jelas bahwa dia berada di pihak Julian. Hei, ini sangat sulit. Cakra menghela nafas dalam-dalam. Sekarang, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tahu bahwa begitu situasi di Kyoto menjadi tidak terkendali, bahkan jika dia tidak memihak, dia tidak akan bisa menghindarinya. Setelah berpikir lama, dia berbicara dan berkata, Kailin, bawa 1000 murid ke Kyoto untuk mendukung Julian. Kata-kata Cakra juga membuat Kailin tahu bahwa ayahnya sepenuhnya berada di pihak yang sama dengan Julian. Sekarang dia juga berharap Julian bisa menang dalam pertarungan hegemoni berikutnya. Jika gagal, nasib Sekte San hari itu mungkin sama dengan nasib Sekte Gu 100 tahun yang lalu. Baiklah, aku akan membawa orang turun gunung ke Kyoto. Bab 743, Tianmen membantu. Setelah Cakra memikirkannya, dia memutuskan untuk memihak Julian. Dia memilih Julian setelah pertimbangan menyeluruh. Setelah Kailin mendapat izin, dia langsung berkata, baiklah, saya akan segera membawa murid-murid saya ke Kyoto untuk menemui Julian. Pergi-pergi. Cakra berhenti sedikit. Selanjutnya, mari kita saksikan pertunjukan Julian. Julian, kuharap kamu tidak mengecewakanku. Cakra bergumam pelan. Kyoto, markas besar tentara api merah. Setelah Julian memanggil Kailin, dia melihat ke arah Richie dan Kevin dan berkata sambil tersenyum, selesai, Sekte Tianshan akan segera mengirim 1000 murid untuk membantuku. Ribuan orang ini semuanya adalah pejuang, tentu saja bisa bersaing dengan semangat militer. Saat dia mengatakan itu, wajahnya berubah muram dan dia berkata dengan dingin, jika semangat militer benar-benar berani menghentikan saya akan langsung menghancurkan semangat militer. Kevin dan Richie melirik Julian. Tampaknya kali ini Julian tidak hanya menyelesaikan kata-katanya, dia benar-benar bersungguh-sungguh. Julian menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan, kalian turun dan tunggu, bersiaplah untuk mengambil tindakan kapan saja, saya akan kembali dulu. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Setelah beberapa saat, saya kembali ke rumah. Evelyn sudah pergi. Hanya ada Sarah dan Camilla di rumah. Camilla sangat lemah dan tidur di kamarnya. Tapi Sarah baik-baik saja, duduk sendirian di paviliun halaman, minum teh dengan santai. Suami. Melihat Julian kembali, dia berdiri tepat waktu. Julian, sebaliknya, menunjukkan tubuhnya, berjalan menuju Sarah dengan kecepatan yang sangat cepat, dan duduk di sampingnya. Bagaimana kabarmu? Apa yang terjadi di wilayah militer? Ini berantakan. Julian menghela nafas, satu-satunya cara adalah memperbaiki wilayah militer terlebih dahulu, dan kemudian memperbaiki kota Kyoto. Untuk mencegah jiwa militer memblokirnya, saya telah meminjam 1000 murid dari Sekte Tianshan, dan mereka mungkin sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Sekte Tianshan. Mendengar ini, Sarah mengerutkan kening. Dari pemahamannya, Sekte Tianshan memang merupakan sekte pertama seni bela diri kuno, tapi itu sebelumnya. Saat ini, murid-murid Sekte Tianshan relatif lemah. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Aku sedikit lelah. Ayo kembali ke kamar dan istirahat. Julian tidak banyak bicara, bangkit dan pergi. Sarah terus duduk di paviliun. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, minta utusan kiri untuk menemui Julian dan mengungkapkan sikapnya dalam membantu Julian. Setelah memberikan instruksi, dia menutup telepon, mengangkat sudut mulutnya menjadi senyuman tipis, lalu berdiri dan kembali ke kamar. Di dalam kamar, Julian sedang bersandar di tempat tidur, menyandarkan kepala di atas tangan, menatap langit-langit dengan bingung. Sarah mendekat, melepas sepatunya, naik ke tempat tidur, dan bersandar di dada Julian. Suamiku, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Namun, menurutku kamu masih perlu membuat rencana secepatnya, apakah akan menjadi rajamu sendiri atau mendukung seorang raja. Julian tidak bisa tidak melirik Sarah di sampingnya. Sarah melanjutkan, pemilihan umum semakin dekat, dan sekarang situasi di Kyoto secara bertahap menjadi lebih jelas. Ini dibagi menjadi beberapa faksi, satu adalah Sekte Gu, yang lainnya adalah Kamar Dagang Dadong, dan yang ketiga adalah faksi raja saat ini. Selain calon dari ketiga fraksi tersebut, masih ada beberapa calon lainnya yang semuanya sangat kuat. Suamiku, kamu berada di pihak yang mana? Apakah itu di pihak raja saat ini? Julian mulai berpikir. Ia hanya ingin membereskan semuanya dan menyelesaikan konflik internal di Daxia agar setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin Daxia yang sebenarnya dan menyelenggarakan pemilu yang adil. Daripada kandidat dimanipulasi. Sarah, saya benar-benar tidak berpikir terlalu banyak.
Julian berkata dengan lembut, saya hanya ingin menyelesaikan konflik internal di Daxia, membuat Daxia benar-benar damai, dan membiarkan Daxia memiliki pemimpin yang jelas dan pemilihan umum yang adil daripada dimanipulasi. Dengan melepaskan semua ini, saya bisa berhenti dan tidak ingin mengkhawatirkan hal-hal yang membosankan ini lagi. Mendengar ini, Sarah terdiam. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Julian bersandar di tempat tidur dan tanpa sadar tertidur. Dia tidak tahu berapa lama dia tidur sebelum dia bangun. Suamiku, bangun. Julian membuka matanya sedikit, mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Dia menemukan bahwa sekarang sudah lewat jam 6 sore. Sarah berkata, seseorang keluar dan berkata ada sesuatu yang ingin dia bicarakan denganmu. Siapa? Julian berbalik dan bangkit. Sarah berkata, saya tidak tahu. Baiklah, aku akan keluar dan melihat-lihat dulu. Julian berpakaian, keluar kamar, dan datang ke ruang tamu. Duduk di ruang tamu adalah seorang pria berusia 60-an, mengenakan setelan coklat, dengan rambut pendek dan janggut di dagunya. Julian berjalan dengan bingung dan bertanya, siapa kamu? Orang yang duduk di sofa segera berdiri dan berkata dengan senyuman di wajahnya, halo, Komandan Langit, saya utusan Kiri Tianmen, nama saya Elang Putih. Teman-teman saya di dunia memberi saya julukan, Raja Elang. Elang Putih tersenyum cerah. Elang Putih, Raja Elang, utusan Kiri Tianmen. Julian semakin bingung. Dia tidak ada hubungannya dengan Tianmen, jadi mengapa utusan Kiri Tianmen datang mengunjunginya? Dia duduk, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Setelah beberapa detik, dia mengeluarkan sebatang rokok lagi dan membuangnya. Kemudian dia melihat ke arah Elang Putih dan bertanya dengan ringan, saya tidak tahu mengapa Raja Elang datang kepada saya. Elang Putih berkata, itu saja. Saya menerima pemberitahuan dari pemimpin sekte. Pemimpin sekte meminta saya untuk datang kepada Anda. Lain kali, saya akan membantu Anda sepenuhnya dan membantu Anda menyelesaikan konflik internal di kota Kyoto. Tolong aku. Julian berdiri kaget. Dia tidak tahu kekuatan macam apa Tianmen itu, dia juga tidak tahu asal-usulnya. Dia hanya tahu bahwa Master Sekte Tianmen sangat kuat. Saya juga tahu bahwa anggota Tianmen semuanya adalah orang kuat yang telah terkenal selama bertahun-tahun di dunia seni bela diri kuno, dan mereka semua adalah sekte jahat. Master Sekte Tianmen lah yang menyatukan sekelompok orang ini. Hanya dalam waktu 2 bulan, Tianmen telah menyapu sebagian besar dunia seni bela diri kuno, dan bahkan sekte seperti Sekte Tianshan telah menyerah. Dia bertanya-tanya mengapa Tianmen ingin membantunya. Siapa pemimpin sekte Anda dan mengapa Anda ingin membantu saya? Elang Putih tersenyum dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Meskipun saya adalah utusan Kiri, saya belum pernah melihat wajah sebenarnya dari Master Sekte. Di seluruh Tianmen, hanya wakil Master Sekte yang telah melihat wajah sebenarnya dari Master Sekte. Master Sekte. Biarkan pemimpin Tianmen datang menemui saya. Saya ingin berbicara dengannya. Saya khawatir ini tidak akan berhasil. Elang Putih menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Sekte sulit dipahami. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Jika Master Sekte melihat Anda, dia secara alami akan datang menemui Anda. Mendengar ini, Julian mulai berpikir. Dia bertanya-tanya mengapa Tianmen ingin membantunya. Siapa pemimpin Tianmen? Dia meragukan Sarah dan Dimitri. Namun, tidak ada bukti yang meyakinkan. Sekarang utusan Kiri Tianmen muncul dan mengatakan bahwa Tianmen ingin membantunya, yang semakin menegaskan kecurigaannya. Pemimpin Tianmen pastilah seseorang yang dia kenal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Sarah di sampingnya. Sarah duduk dengan tenang, dan dia mendengarkan dengan sangat serius. Julian sekali lagi melepaskan spekulasi di benaknya. Melihat Elang Putih di seberangnya, dia bertanya, bagaimana rencana Tianmen membantu saya? Elang Putih berkata, semua personel di Tianmen mematuhi perintah Komandan Langit. Oke. Mendengar ini, Julian tidak bisa menahan tawa. Tidak peduli siapa pemimpin Tianmen. Sekarang dengan bantuan Tianmen, akan lebih mudah baginya untuk menyelesaikan masalah sulit ini. Elang Putih melanjutkan, para murid Tianmen semuanya pergi ke kota Kyoto secara rahasia. Dengan sepatah kata dari Komandan Langit, 3.000 prajurit akan tiba dalam beberapa menit. Bab 744, menang. 3.000 murid Tianmen. Mendengar jumlah ini, Julian tersenyum. Dengan 3.000 murid Tianmen ini, tidak perlu khawatir tentang kegagalan hal-hal besar. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang, memandang Elang Putih, dan bertanya, mengapa Tianmen ingin membantu saya? Elang Putih tersenyum dan berkata, Tianmen lahir sebagai respons terhadap bencana, dan tujuannya adalah untuk mendukung keadilan. Meskipun kita semua putus asa, kita juga memiliki keadilan di hati kita. Yah, itu masuk akal. Julian setuju dengan kata-kata Elang Putih. Selanjutnya, dia mengobrol lama dengan Elang Putih. Setelah mengobrol lebih dari 1 jam, Elang Putih pergi. Julian, sebaliknya, menghela nafas lega. Melihat Sarah di sampingnya, dia berkata sambil tersenyum, sekarang dengan bantuan Tianmen dan Sekte Tianshan, semuanya akan lebih lancar. Saya ingin melihat siapa yang berani menghentikan saya selanjutnya.
Melihat senyum cerah Julian, Sarah juga sangat puas. Baru sekarang dia merasa semua yang dia lakukan selama ini tidak sia-sia. Camilla duduk diam di samping. Selama periode waktu ini, dia mengalami banyak hal, dan dia bukan lagi seorang pemula. Dia juga belajar banyak dan mengetahui bahwa ada beberapa pejuang yang kuat di dunia ini. Saudara Visser, apakah ada berita tentang ayahku? Belum. Julian berkata, tapi jangan khawatir, selama ayahmu masih hidup, saya pasti bisa menemukannya. Dengan kata-kata Julian, Camilla merasa lega. Ngomong-ngomong, saya akan pergi ke keluarga Visser. Julian memandang Sarah, menanyakan pendapatnya, dan berkata, Tianmen mengirim utusan dari kiri untuk menemukan saya, tapi saya tidak mengerti elang putih ini. Saya akan pergi mencari Evelyn, biarkan dia menanyakan identitas dan latar belakang elang putih. Apakah tidak ada telepon? Sarah melirik Julian dan berkata dengan tenang, jika kamu butuh sesuatu, telepon saja aku. Apakah kamu harus pergi ke sana sendiri? Atau apakah kamu sangat merindukan Evelyn setelah tidak bertemu dengannya selama sehari? Di mana? Tidak ada. Julian menggelengkan kepalanya tepat waktu dan menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu ditanyakan secara langsung. Aku akan pergi bersamamu. Julian sering mencari Evelyn akhir-akhir ini. Dia juga tahu apa yang dipikirkan Evelyn, dan dia sangat khawatir. Oke. Julian mengangguk. Segera, dia menyapa Camilla dan berkata, selama masa kritis ini, cobalah untuk tidak keluar jika bisa. Jika kamu lapar, makanlah sendiri. Setelah jangka waktu ini, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Saudara Visser, aku tahu, aku tidak akan menimbulkan masalah apapun untukmu. Camilla mengangguk ringan. Setelah memberikan instruksi, Julian membawa Sarah keluar rumah dan menuju ke keluarga Visser. Rumah Visser, ruang resepsi. Sarah mengenakan congsam merah, penuh temperamen. Ada beberapa orang lain di ruang resepsi. Salah satunya adalah Jennifer, pemimpin klan Stuart, dan seorang wanita menawan. Ada juga Dorian dari keluarga Howard, pria gemuk dengan berat lebih dari 300 pon dan memiliki alis tebal serta mata besar. Evelyn duduk di tempat pertama, memandang pemimpin klan dari kedua klan, dan berkata dengan tenang. Kepala Stuart, Kepala Howard, kalian semua tahu situasi di kota Kyoto sekarang. Situasi kacau secara bertahap menjadi lebih jelas. Beberapa faksi juga telah mengambil tindakan satu demi satu. Hampir semua keluarga besar dan pejuang kuno memihak. Jennifer melirik Evelyn dan berkata dengan lembut, Kepala klan Visser memanggil kita ke sini karena dia ingin kita mengantri. Saya mendengar bahwa untuk naik ke kekuasaan, Anda tidak ragu-ragu untuk menemukan raja dan mengambil alih kekuasaan raja. Baru setelah itu Anda duduk dengan mantap. Posisi kepala keluarga Visser. Hah, raja. Evelyn tersenyum dan berkata, raja saat ini hanyalah boneka. Meskipun dia telah mengembangkan kekuatannya sendiri selama masa pemerintahannya, dia tidak memiliki kekuatan untuk menjadikan saya kepala keluarga Visser. Ada orang lain yang membantu saya. Siapa? Jennifer, Dorian berbicara serempak. Evelyn berkata dengan tenang, Tianmen. Mendengar ini, keduanya berdiri pada saat yang sama dan berseru, Tianmen. Ya. Evelyn juga tidak menyembunyikannya. Jennifer dan Dorian juga tampak serius. Tidak ada yang berbicara untuk beberapa saat, dan suasana di tempat kejadian menjadi khusyuk. Setelah beberapa saat, Dorian bertanya, Kepala klan Visser, siapa yang kamu bantu? Julian. Ya. Evelyn mengangguk dan berkata, saya membantu Julian. Apakah kamu meminta kami untuk memihak Julian? Jennifer menghela nafas, kekuatan Julian adalah yang paling lemah di antara beberapa sekte. Faktanya, dia tidak punya hak untuk berbicara sama sekali, apakah itu sekte Gu atau sekte Gu. Kamar dagang Dadong dan lainnya, selama mereka mau, Julian akan dibubarkan dalam hitungan menit menyebabkan. Apakah sesederhana itu? Evelyn tersenyum ringan dan berkata, Kepala klan Stuart memandang segala sesuatunya terlalu dangkal. Apa yang Anda katakan memang benar. Baik sekte Gu maupun kamar dagang Dadong sangat kuat, tetapi baik sekte Gu maupun kamar dagang Dadong tidak sama. Akan melakukan apa saja. Saya berharap keluarga pihak lain dominan dan penampilan Julian dapat merusak keseimbangan ini. Oleh karena itu, tidak ada yang berani memecat Julian dengan mudah. Setelah Julian diberhentikan, situasinya akan rusak. Sederhananya, kamar dagang Dadong ingin menggunakan Julian untuk melawan sekte Gu, dan sekte Gu juga ingin menggunakan Julian untuk melawan kamar dagang Dadong. Ada juga seorang raja di sini. Meskipun dia adalah boneka, dia telah berkuasa selama beberapa dekade dan tidak bisa dianggap remeh. Terus terang, Julian didukung oleh raja saat ini. Akankah dia hanya melihat Julian diberhentikan? Itu tidak mungkin. Lagi pula, kamu masih belum mengetahui kekuatan Julian. Di belakang Julian ada Tianmen dan keluarga Visser, dan sekte Tianshan memiliki hubungan baik dengan Julian. Lebih penting lagi, tahukah Anda siapa kakek Julian? Apakah dia Dimitri? Anda tahu, Dimitri telah menghitung selama beberapa dekade, termasuk semua pejuang di dunia, dan mengatur konferensi Tianshan sehingga para pejuang dari seluruh dunia dapat berkumpul di Tianshan untuk membunuh penyuruh. Semua manfaat penyuruh telah diperoleh oleh Dimitri.
Dimitri belum muncul sekarang. Jika dia muncul, dapatkah Anda bayangkan betapa kuatnya dia? Ngomong-ngomong, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Kelvin belum mati sama sekali. Bukan saja dia belum mati, tapi dia juga telah mendapatkan kembali kekuatannya. Dia juga diam-diam membantu Julian. Katakan padaku, dengan kekuatan Julian saat ini, bagaimana dia bisa dikalahkan? Bagaimana dia bisa dikalahkan? Evelyn banyak bicara. Baik Jennifer dan Dorian terdiam. Setelah Evelyn mengatakan ini, mereka menyadari bahwa Julian memiliki begitu banyak pendukung tanpa disadari. Belum lagi, mari kita bicara tentang Master Sekte Tianmen, Dimitri, dan Kelvin. Ketiga orang ini adalah eksistensi yang dapat menyapu seluruh dunia seni bela diri kuno. Evelyn melanjutkan, situasi saat ini pasti akan rusak. Dalam pertempuran berikutnya, siapapun yang bisa menang akan mendapatkan seluruh Daxia. Siapa yang ingin Anda menangkan, Kamar Dagang Dadong? Jika kamu menang, kamu bisa tetap stabil selama 100 tahun lagi. Berhentilah bermimpi. 100 tahun yang lalu, Jersey khawatir dengan pemberontakan keluarga Guwu dan campur tangan dalam urusan nasional, sehingga menciptakan Kamar Dagang Dadong untuk menguntungkan Anda. Apakah menurut Anda akan ada abad kedua? Sama sekali tidak mungkin. Jika saya Jersey, jika saya bisa menang setelah pemilihan ini, saya pasti akan menghilangkan semua hambatan yang mungkin terjadi, seperti Perang Sekte Gu 100 tahun yang lalu. Bab 745, Jangan Mundur. Selama periode ini, Evelyn menjadi lebih dekat dengan pemimpin klan dari klan lain. Dari 4 klan kuno, hanya klan Visser, Stuart, dan Howard yang masih tergolong kuat. Adapun keluarga Dun. Sejak nenek moyang keluarga Dun, Joseph, Pangeran Dun, dibunuh oleh Julian, energi keluarga Dun telah rusak parah. Selain itu, Sarah membunuh Tommy tingkat tua terakhir kali, yang membuat keluarga Dun sedikit takut. Selama periode ini, keluarga Dun tidak menonjolkan diri. Evelyn juga tahu bahwa tidak ada cara untuk mengendalikan keluarga Dun, jadi dia tidak terlalu peduli. Sekarang satu-satunya yang bisa menang adalah suku Stuart dan Howard. Dia banyak bicara. Dua pemimpin klan, sudah cukup saya katakan. Anda bisa memikirkannya sendiri. Jennifer berdiri lebih dulu dan berkata, aku akan mempertimbangkannya dengan serius dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Dorian juga berdiri dan berkata, sampai jumpa lagi. Keduanya pergi bersama. Dorian bertanya, Chief Stuart, bagaimana menurut Anda? Jennifer berpikir sejenak dan berkata, situasi saat ini benar-benar tidak optimis. Tianmen telah muncul, dan Kamar Dagang Gumen dan Dadong telah membuat langkah besar baru-baru ini. Banyak sekte dan keluarga telah memihak, dan kami pasti bisa jangan ikut campur. Ya. Dorian menghela nafas, dalam permainan ini, kamu hanya bisa menang, bukan kalah. Sekali kamu kalah, kamu akan berakhir seperti Sekte Gu dari 100 tahun yang lalu, jadi kamu harus berhati-hati. Bahkan jika kamu tidak mengambil tindakan, kamu tetap harus menunjukkan sikapmu. Dorian khawatir. Situasinya terlalu kacau dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Jika mereka tidak ikut campur dalam masalah ini sekarang, maka ketika keseluruhan situasi telah diputuskan, nasib mereka akan sama seperti Sekte Gu 100 tahun yang lalu, yaitu dimusnahkan dan dihancurkan. Keduanya keluar dari rumah Visser. Begitu dia sampai di depan pintu rumahnya, dia melihat sebuah kendaraan militer melaju dari kejauhan, dan segera muncul di depan rumah Visser. Julian dan Sarah keluar dari mobil. Julian melihat Jennifer dan Dorian di depan pintu, berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, dua pemimpin klan, kebetulan sekali. Jennifer dan Dorian saling berpandangan. Segera, keduanya menatap Julian. Jennifer tersenyum dan berkata, ternyata itu Komandan Langit. Saya sudah lama tidak bertemu Anda. Komandan Langit jauh lebih muda. Tampaknya budidayanya telah meningkat. Julian tersenyum dan berkata, saya cukup beruntung mendapatkan ramuan batin, dan sekarang saya telah memasuki alam ke-8. Bukan rahasia lagi bahwa Julian berada di alam ke-8. Dorian mengatupkan tangannya dan berkata, selamat. Lalu, dia berbalik dan pergi. Jennifer melirik Julian, mengucapkan selamat, lalu berbalik dan pergi. Julian tidak terlalu memperhatikan mereka berdua dan memasuki gerbang keluarga Visser. Di bawah kepemimpinan para pelayan keluarga Visser, mereka pergi ke ruang resepsi. Evelyn belum pergi. Melihat Julian dan Sarah muncul, dia segera berdiri dengan senyuman di wajahnya. Saudara Visser, Sarah, mengapa kamu ada di sini? Julian duduk dan berkata, saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Evelyn duduk dan memberi isyarat mengundang, tapi itu tidak masalah. Julian bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang Elang Putih? Nama panggilannya adalah Raja Elang. Evelyn mengangguk perlahan dan berkata, saya mendengar bahwa 30 tahun yang lalu pria ini menjadi terkenal. Dia pernah menghancurkan sebuah keluarga dalam satu malam dan diburu oleh aliansi bela diri. Rumor mengatakan bahwa pria ini begitu kejam sehingga dia bahkan tidak mau membunuh seorang bayi. Biarkan saja, apa yang terjadi dengan saudara Visser? Mengapa dia tiba-tiba bertanya tentang Raja Elang?
Julian menjelaskan, dia adalah utusan kiri Tianmen. Dia datang menemui saya hari ini dan berkata bahwa Tianmen bersedia membantu saya mengatur Kyoto. Mendengar ini, Evelyn hanya bisa melirik ke arah Sarah. Sarah menyentuh hidungnya dan bertanya, mengapa kamu menatapku? Aku belum pernah mendengar orang bernama Raja Elang ini. Evelyn mengalihkan pandangannya, mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, baru-baru ini, Tianmen mendapatkan momentum. Namun, saya belum pernah mendengar ada orang dari Tianmen yang melakukan sesuatu yang merugikan dunia. Saudara Visser, Tianmen bersedia membantu Anda sekarang. Itu saja bagus, jangan terlalu khawatir, manfaatkan saja kekuatan Tianmen. Tapi, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Apakah ada? Benarkah? Mengapa Tianmen mau membantu saya? Tidak ada alasan. Saya curiga pemimpin Tianmen adalah seseorang yang saya kenal. Mungkin itu kakekmu. Evelyn berkata sambil tersenyum, Tuan Dimitri adalah orang yang sangat misterius. Dia menciptakan istana Raja Surgawi. Tidak mengherankan jika dia telah menciptakan gerbang surgawi sekarang, bukan Sarah. Sarah mengangguk dan berkata, itu mungkin. Saya juga berpikir bahwa pemimpin Tianmen mungkin adalah kakek. Bahkan jika dia bukan kakek, dia tetap miliknya. Jika tidak, mengapa dia membantu Julian tanpa alasan? Keduanya bernyanyi bersama. Julian mempercayainya tanpa ragu. Dalam hal ini, saya tidak perlu khawatir. Ngomong-ngomong, saya melihat kepala suku Stuart dan Howard di depan pintu keluarga Visser. Apa yang terjadi? Evelyn menjelaskan, ini bukan masalah besar. Saya akan berbicara dengan kepala kedua klan dan meminta mereka untuk mengantri dan menunjukkan dukungan mereka kepada saudara Visser. Terima kasih banyak. Kita semua berasal dari keluarga yang sama. Mengapa kita berbicara dalam bahasa yang sama? Apakah ada hal lain? Jika tidak, saya akan pergi dan sibuk. Evelyn berdiri. Jika itu Julian sendirian, dia pasti akan tinggal bersamanya lebih lama. Tapi Sarah juga ada di sana. Melihat Sarah, dia merasa tidak nyaman. Tidak apa-apa, pergi dan kerjakan pekerjaanmu, aku akan kembali juga. Julian berdiri, menyapa Evelyn dan berbalik untuk pergi. Dia meninggalkan keluarga Visser bersama Sarah. Sebelum sampai di rumah, Kailin menelepon. Dikatakan bahwa 1000 prajurit dari Sekte Tianshan telah menunggu mereka muncul di Kyoto. Tuan Visser, properti Sekte Tianshan saya di Kyoto tidak dapat menampung begitu banyak orang. Mohon buat pengaturannya. Oke, aku akan segera mengaturnya. Julian menutup telepon dan kemudian menelepon Kevin. Biarkan Kevin secara pribadi mengatur orang-orang yang dibawa Kailin dari Sekte Tianshan. Belakangan, Julian secara pribadi menerima Kailin. Kyoto, hotel kelas atas. Di kamar pribadi. Kailin melirik Sarah. Dia seorang wanita, tetapi ketika dia melihat Sarah, dia juga terkejut dengan kecantikan Sarah. Ini benar-benar negara yang indah. Tuan Visser sangat beruntung memiliki istri yang cantik di sisinya. Sarah mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, terima kasih atas pujiannya. Julian tersenyum tipis. Kailin tidak banyak bicara tentang topik ini, tapi mengubah topik. Setelah saya kembali ke Sekte Tianshan, saya memberitahu ayah saya apa yang terjadi. Kemudian Anda menelepon dan ayah saya meminta saya untuk membawa orang untuk mendukung Anda. Ayah saya sudah ada di pihak Anda. Selanjutnya Anda harus bekerja keras dan jangan pernah kalah. Jika Anda kalah, nasib Sekte Tianshan akan sama dengan Sekte Gu 100 tahun yang lalu. Julian terkejut dan bertanya, bukankah itu berlebihan? Pasti ada. Kailin tampak serius dan berkata-kata demi kata, tidak ada seorang pun yang berkuasa ingin siapapun atau kekuatan apapun memengaruhi otoritasnya. Inilah yang terjadi 100 tahun yang lalu. Sekte Gu dihancurkan dan kamar dagang Dadong didirikan. Jika bukan karena takut situasi akan menjadi tidak terkendali, Raja tidak akan menyerahkan keuntungan 100 tahun yang lalu, tapi akan langsung menghancurkannya. Situasinya berbeda sekarang. Siapapun yang menang, mereka akan melakukan pembersihan besar-besaran dan melenyapkan semua orang yang mengancam diri mereka sendiri. Mendengar ini, Julian menghela nafas tanpa daya. Dia benar-benar tidak menginginkan ini. Saya tidak ingin setiap keputusan yang saya ambil berdampak pada kehidupan dan kematian banyak orang. Kailin memandang Julian dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Visser, Anda tidak punya jalan keluar. Anda harus menyelesaikan kamar dagang Dadong, menyelesaikan Sekte Gu, dan mengendalikan Daxia. Pada titik ini, Anda tidak punya jalan keluar. Sekarang Anda tidak sendirian. Ada banyak orang yang berdiri di belakang Anda. Jika Anda gagal, orang-orang ini akan mati. Bersambung.